Gue bikin video ini ya untuk kasih warning ke kalian semua. Ini terserah ya, lu mau percaya gue, lu mau denger, lu nggak mau denger ya. Tapi ini apa yang gue lihat yang sedang terjadi. Ada perubahan di dunia yang sedang terjadi. Yaitu gue selalu bilang dari 2 tahun sampai 3 tahun lalu ya. Kelas menengah itu akan hilang. Kalian boleh nggak suka ya, kalian boleh nggak setuju juga dengan opini gue, tapi selama mungkin 2 sampai 3 tahun belakangan semua yang gue omongin kalian bisa track ya. Jadi kenyataan atau enggak. Era lu ibaratnya bisa hidup nyaman sebagai kelas menengah ya, lu bisa kerja biasa aja untuk mendapatkan rumah, lalu punya satu mobil ya, dan hidup nyaman bisa sekolahin anak-anak itu udah hilang. Makanya kalian mungkin ngerasa ketika kalian dapat saran ya dari orang tua kalian, ya dari orang-orang yang lebih tua ya, generasi-generasi sebelumnya, itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena ketika mereka dulu jadi PNS, mereka itu bisa beli rumah ya. Gaji mereka tuh cukup untuk mereka bisa cicil tanah dan akhirnya lunas dalam waktu 20 tahun, lalu mereka bisa beli mobil gitu. Mereka bisa sekolahin kalian ya sekarang anak-anaknya. Jadi ketika mereka kasih saran ke kalian, ya itu banyak yang udah nggak relate. Kenapa? Karena gajinya nggak pernah naik, sedangkan harga kita lihat properti aja naiknya udah berkali-kali lipat. Dunia yang sekarang kalian lihat itu udah menurut gua nggak didesain lagi untuk adanya kelas menengah. Jadi ini tesis utama gua ya, dunia ini akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas para elit dan kelasnya budak nih gua sebutnya di sini, ya. Jadi para elit ini akan jadi asset owner, yaitu pemilik aset, sedangkan nanti kelas budak ini nggak punya apa-apa dan mereka akan dipaksa untuk nyewa semuanya, ya. Jadi akan jadi renting ekonomi, ekonominya akan serba sewa. Mereka akan subscribe semua hidupnya, ya. Mungkin sekarang yang lu subscribe itu baru Netflix ya, tapi nanti rumah lu nggak akan bisa lu beli, lu akan ngontrak ya, lu akan subscribe rumah lu. Lu nggak akan bisa beli mobil. Lu akan subscribe nanti ride hailing services ya. Nanti Gojek dan Grab ke depannya lu akan subscribe gitu. Bahkan untuk jadi driver-nya aja kemungkinan untuk bisa jadi driver lu harus subscribe lagi, lu harus bayar lagi harian atau bayar bulanan. Karena ini tren yang udah terjadi ya, kalau kita lihat di misalnya ride hailing di Cina yang sangat kompetitif, akhirnya mereka punya driver, itu mereka harus subscribe untuk premium lagi. Kenapa? Karena kompetisi banyak sekali yang mau jadi driver. Ketika zaman dulu gue cerita orang tua kalian PNS bisa beli rumah, sekarang lu bekerja di SCBD aja, lu beli apartemen studio ya, yang bukan yang one bedroom. Studio aja lu udah nggak mampu beli sekarang. Dunia secara fundamental berubah karena kita lihat ya secara prinsip ekonomi ya, return on capital yaitu return on asset. Ketika lu beli aset lu dapat return, itu lebih besar dibanding pertumbuhan ekonominya sendiri. Artinya apa? Pemilik aset yaitu owner, para elit ini akan selalu diuntungkan dari ekonomi orang-orang yang subscribe ini. Mereka yang punya properti ya, properti untuk disewakan ya, bukan properti rumah sendiri. Mereka yang punya properti untuk disewakan seperti misalnya apartemen, mereka punya mall, mereka punya rumah-rumah perumahan gitu. Itu kan selalu diuntungkan. Mereka yang punya kepemilikan dari